Halo semuanya, apa kabar? Ya, kembali bersama saya dan yang pasti tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana caranya ini ya. Caranya bagaimana membuat room atau ruangan-ruangan di Zoom kita ya. Jadi kita bisa bagi-bagi kelompok nih ya ketika kita melakukan presentasi ataupun mengajar sebagai guru, mungkin membutuhkan kelompok-kelompok nih ya. Jadi bagaimana caranya membagi ruang atau kelompok di dalam satu ruangan Zoom besar ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya gini ya, Zoom itu punya satu ruangan yang cukup besar dan di dalam ruangan itu bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi ada satu ruangan atau kelompok ini, kelompok itu, gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan supaya kegiatan pembelajaran kita atau presentasi kita lebih aktif, lebih lebih hidup. Nah, kita bisa bagi ya dalam kelompok-kelompok. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya langsung saja, Bapak Ibu ya, langsung saja kita coba setting dulu ini Zoom kita. Dengan cara, nah ini saya coba keluar dulu deh dari Zoom. Ini aplikasi Zoom-nya ya, saya tutup dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini teman-teman ketika kita membuka Zoom kita. Nah, kalau misalkan Zoom teman-teman tampilannya sudah seperti ini, jadi ada menu di bawahnya, ada yang namanya breakout rooms. Nah, itu berarti teman-teman sudah setting ya dari akun teman-teman. Tapi kalau misalkan belum muncul seperti tampilannya di tempat saya, berarti teman-teman harus melakukan settingan dulu di profil atau di akun teman-teman ya, dengan cara seperti ini. Jadi saya tutup dulu ini ya, tutup. Oke, jadi masuk ke Zoom-nya ya, ke aplikasi Zoom-nya, lalu silakan lakukan settingan dengan cara sini. Teman-teman bisa klik yang ada itu settingan seperti ini di sini, teman-teman. Kelihatan ya, di bawah profil teman-teman di sini ada seperti roda ini, namanya settings. Silakan diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Lalu di bawah, paling bawah ini ada namanya view more setting. Silakan diklik saja di sini. Oke, nanti kita akan dibawakan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ada di sini semua. Jadi kita bisa aktifkan yang namanya ya breakout room tadi ya, dengan cara klik saja langsung meeting advance ini ya, klik ini, lalu silakan pilih yang namanya breakout rooms. Nah, ini silakan diaktifkan sampai warna seperti ini teman-teman ya, sampai warna seperti ini. Kalau punya saya kan sudah saya aktifkan, tapi kalau belum akan seperti ini ya, belum aktif seperti ini. Ketika kita aktifkan seperti ini, otomatis ya semuanya juga akan aktif yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa aktifkan dulu yang ini ya, breakout room di sini ya. Kalau sudah diaktifkan, kita tutup saja ini, tidak apa-apa ya. Kita sudah setting ya, tutup. Nah, kita akan masuk ke Zoom-nya ya, ke Zoom-nya. Kita masuk ke aplikasi Zoom kita ini. Coba kita new meeting saja di sini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada yang namanya breakout rooms di sini ya, breakout rooms sudah kelihatan. Jadi ketika teman-teman mengklik ini ya, mengklik yang breakout room ini, itu kita bisa membuat kelompok-kelompok atau kelas-kelas di dalam ruangan besar ini, ruangan Zoom ini ya.
Dan kita sebagai host bisa kontrol semua ruangan, ya, semua kelas. Jadi kita bisa masuk join ke kelas-kelas yang ada yang kita buat. Misalkan sini, ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan nih, ya. Jadi kita bisa buat kelas di sini, buat ruang atau buat kelas. Mau buat berapa? Gitu. Tinggal kita buatnya di sini. Misalnya buat 4 kelas gitu ya, atau 4 ruang di dalam satu ruang Zoom ini. Ya, tinggal kita tentukan sesuai kebutuhan saja teman-teman. Kemudian di sininya ada yang namanya ada secara automatically. Jadi kalau kita pilih yang ini, artinya nanti secara otomatis semua partisipan yang ada di ruangan ini, ya, di ruang Zoom ini akan secara otomatis, gitu ya, diarahkan ke room masing-masing, gitu ya, roomnya dibagi dalam 4 ruang atau 4 kelompok. Itu secara otomatis. Tapi kalau secara manual kita yang milih nih, ya milih siapa ya partisipannya mau dimasukkan ke kelompok mana atau ke kelas mana atau ke bagian mana gitu. Atau kita pilih yang let partisipan choose room. Nah, ini kalau ini partisipannya yang pilih, dia aja yang milih gitu ya, mau masuk ke ruangan mana gitu, atau ke kelas mana, seperti itu. Nah, terserah, silakan teman-teman atau Bapak Ibu memilih sesuai kebutuhan saja. Yang pasti yang pertama ini secara otomatis langsung gitu ya, sistem yang akan membagi. Kalau yang manual kita yang pilih nih ya, kita yang menentukan, yang masukkan dia ke ruangannya. Tapi kalau yang let partisipan choose room-nya adalah ini partisipannya milih mau ke ruangan mana gitu ya. Oke, lalu kalau sudah seperti ini tinggal create aja. Misalkan saya pilih yang ini aja deh, yang let partisipan choose room ini. Saya pilih yang ini, jadi nanti pesertanya yang milih sendiri gitu ya. Tinggal saya create gitu ya. Nah, room-roomnya ini ada 4 room ini. Nah, kita bisa rename, misalnya mau kelas apa atau jurusan apa atau bagian apa ya, bagian HRD, bagian apa, atau bagian keuangan atau bagian lainnya. Kita bisa rename sesuai kebutuhan saja, tinggal klik aja rename ya. Misalkan di sini kalau Bapak Ibu sebagai guru misalkan ini kelas 10 atau jurusan bisnis daring gitu ya, jadi berarti BDP misalkan ya. Jadi kita rename sesuai kebutuhan. Nah, ini silakan misalkan untuk akuntansinya atau AKL-nya, atau untuk jurusan perbankannya, atau jurusan OTKP-nya, perkantorannya. Ini tinggal di rename aja sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan kebanyakan bisa di delete. Ini tinggal klik delete saja. Atau mau tambahkan room. Nah, ini add room di sini. Ya. Kalau sudah sini, kalau sudah tinggal kita ya, kalau sudah buat, yang pasti partisipannya sudah ada nih di ruangan kita, di ruang Zoom utamanya gitu ya. Tinggal kita open all rooms. Jadi kita buka semua ruangan atau kelas. Jadi mereka akan gabung ke kelas-kelas yang kita sudah buat itu. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan saya coba nih ya, saya coba share link Zoom ini ke, ada anak saya di sini, jadi bisa gabung nih ya. Ada 2 orang di sini. Coba deh, minta tolong nak, ini link yang terakhir ya, link yang ini ya. Sorry, saya gabung dulu ya. Oke, coba kita langsung praktek teman-teman ya. Kita langsung praktek nih, langsung praktek. Oke, coba. Sudah ada yang join belum? Nah, sudah ada nih anak saya satu, namanya Ersa. Ya, Ersa udah masuk, Ersa. Oke. Kemudian siapa lagi? Coba masuk.
masuk lagi. Nah, ada yang sudah masuk juga, namanya Dani Mojo ya, Dani Mojo. Oke, anggaplah ini sudah apalah ya, cukup 3 orang lah gitu ya. Nah, saya akan open all room. Jadi mereka ini akan gabung di ruangannya masing-masing gitu ya. Nah, saya sudah buka. Silakan anak-anak gabung ke ruangannya masing-masing. Nah, sudah ada yang gabung di ruang 3 ya, 2 orangnya ruang 3. Oke, ada yang ruang 4. Oke, ada 4. Nah, sudah ada nih yang gabung di ruang 4 dan ruang 3 karena anaknya 2 ya. Jadi kita bisa, misalnya ini salah nih, Ersa salah masuk ruangan. Nah, kita bisa pindahkan dia, move to gitu ya. Move to mana? Ruang berapa? Misalkan ke ruang BDP. Ya udah, kita pindahkan ke ruang BDP aja. Ya. Nah, akhirnya Ersanya masuk ke ruang BDP seperti itu. Sama halnya dengan yang misalkan Dani Mojo, sama kita move to juga bisa. Ya, move to ke ruang 2 misalkan ya, kita pindahkan ke ruang 2. Nah, akhirnya dia pindah juga ke ruang 2. Nah, seperti itu teman-teman, ini sangat gampang ya. Jadi dari sini kita bisa kontrol semua room. Nah, untuk sebagai host itu bisa broadcast nih ya ke semua ruangan. Misalkan kita mau berikan informasi bahwa waktu untuk diskusi di ruangan tertentu hanya di ruangannya masing-masing hanya 3 menit misalkan. Tinggal kita kasih informasinya di sini ya. Mohon perhatian gitu ya. Mohon perhatian, waktu diskusi sisa 5 menit lagi misalkan, 5 menit lagi, lalu kita broadcast deh. Nah, pesan itu akan terkirim ke semua ruangan ya, dan mereka akan baca, oh ya tinggal 5 menit ya udah, berarti kita akan kembali lagi ke ruang utama gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman, kita bisa close room gitu ya, bisa close room. Artinya semua partisipan, semua yang ada di ruang 1, ruang 2 atau BDP akan kembali lagi ke ruangan utama Zoom ini untuk kita belajar secara umum lagi. Seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Gampang kan dan seru ya? Oke, silakan dicoba teman-teman, silakan coba ya. Ini cukup menarik. Jadi pembelajaran kita atau diskusi kita atau presentasi kita akan lebih seru ini ya, ketika kita membuat ruang-ruangan seperti ini ya teman-teman. Apalagi masih dalam suasana belajar dari rumah, kerja dari rumah, mengajar dari rumah ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentarnya, ataupun ada masukan silakan di kolom komentarnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang belum subscribe, jadi silakan Bapak Ibu lihat, kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini, lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya, sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.